Ingin doa Anda langsung menembus langit dan mustahil ditolak? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan rahasia besar. Cukup selipkan dua kata agung ini di awal doa Anda. Dengan amalan sederhana ini, apapun hajat yang Anda minta, entah itu rezeki yang luas, jodoh yang tepat, atau jalan keluar dari masalah yang pelik, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin akan mengabulkannya. Simaklah bagaimana cara mengamalkannya agar doa Anda secepat kilat diijabah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang kembali mempertemukan kita dalam keadaan sehat di kanal rumah surga ini. Kita memohon kepadanya agar momen kebersamaan ini menjadi timbangan amal saleh yang diberkahi. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada teladan agung kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Doa tulus saya untuk Anda semua, para pemirsa setia dari channel Rumah Surga, dimanapun Anda berada. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan kesehatan, umur yang berkah, pintu rezeki yang luas, kemudahan dalam setiap urusan, serta perlindungan yang tak terputus darinya. Amin. Amin Allahumma amin. Sahabat rumah surga yang dimuliakan Allah, Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan wasiat indah. Beliau menyampaikan bahwa siapa saja yang membuka pintunya dengan dua kata yang sangat agung ini, dibarengi dengan tata cara berdoa yang tepat, maka permintaannya akan menembus langit dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam roda kehidupan, kita semua pasti merasakan fase naik dan turun. Ada kalanya kita dihujani kenikmatan, namun ada kalanya kita diuji dengan kepahitan dan kesulitan. Ujian ini adalah warna kehidupan yang datang bergantian. Level ujian setiap manusia tentu tidak sama, meski terkadang bentuknya serupa. Mungkin saat ini Anda tengah berjuang melawan krisis ekonomi, kesulitan bertemu dengan jodoh, seretnya aliran rezeki, hambatan dalam karir, atau berbagai beban hidup lainnya. Ketahuilah sahabat, setiap ujian yang mampir dalam hidup kita pada hakikatnya membawa kebaikan. Melalui kesulitan tersebut, jiwa kita seolah diingatkan untuk segera kembali dan bersimpuh pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa adanya hambatan, manusia seringkali terlena dan melupakan penciptanya. Jangan sampai di penghujung hayat kita justru dihinakan oleh Allah karena terlalu sibuk dengan dunia dan melupakan akhirat, bahkan hingga terancam oleh api neraka. Oleh karena itu, mari kita lihat setiap cobaan dari kacamata positif. Jadikan ia wasilah agar kita lebih dekat, lebih rajin bersujud, dan lebih sering merintih dalam doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman, barangkali ada di antara kita yang merasa sudah berdoa siang dan malam, namun jawaban yang dinanti tak kunjung tiba. Rasa lelah pun menghampiri hingga muncul rasa enggan untuk kembali meminta. Sadarilah, Allah sangat mencintai hamba yang tidak pernah putus asa dalam berdoa. Allah senang mendengar suara hambanya yang memelas, bahkan hingga meneteskan air mata. Jika keinginan kita belum terwujud, itu adalah bukti cinta Allah. Dia ingin kita terus mengetuk pintunya, ingin mendengar suara tangis kita lebih lama, karena dialah
yang paling mengerti kapan waktu yang paling presisi atau waktu yang paling tepat dan dengan cara apa bantuannya akan datang. Allah ingin kita selalu terpaut kepadanya, baik dalam suka maupun duka. Jangan sampai kita menjadi hamba yang hanya datang saat terjepit masalah, namun berpaling ketika sedang menikmati kebahagiaan. Sahabat rumah surga, ada sebuah rahasia doa yang menggunakan dua lafaz yang sangat mulia. Jika Anda menyisipkan dua kata ini di awal doa Anda, maka doa tersebut memiliki garansi tidak akan ditolak selama kita menanamkan keyakinan penuh bahwa Allah pasti mengabulkannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan jaminan bahwa siapapun yang mengawali permohonannya dengan kalimat ini, Allah akan memberikan apa yang ia minta. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, saat beliau sedang duduk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang laki-laki yang selesai sholat, kemudian dia memanjatkan doa berikut ini: Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ard ya dal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Saya ulangi, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa antal manan badi'us samawati wal ard ya dal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum, yang memiliki arti, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu karena segala puji hanya milikmu. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau, yang maha pemberi karunia, pencipta langit dan bumi. Wahai Tuhan yang pemilik keagungan dan kemuliaan, wahai Tuhan yang maha hidup dan maha berdiri sendiri tanpa bergantung pada makhluknya. Mendengar itu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, benar-benar orang ini telah berdoa kepada Allah dengan namanya yang paling agung, yang mana jika seseorang berdoa dengan nama itu, niscaya doanya akan dikabulkan, dan jika ia meminta sesuatu dengan nama itu, niscaya akan diberikan. Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasai. Dua kata agung yang dimaksud tersebut adalah Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Hayyu, Ya Qayyum. Kemudian untuk memaksimalkan mustajabnya doa, mari kita perhatikan adab-adab berikut agar pemohonan kita segera diijabah oleh Allah. Pertama adalah, bukalah doa Anda dengan sanjungan kepada Allah dan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Agungkanlah Allah dengan menyebut Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Hayyu, Ya Qayyum. Lalu sambunglah dengan sholawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kemudian yang kedua adalah, sucikan hati dengan bertobat dan memohon ampunan. Ucapkanlah astaghfirullahaladzim berulang kali, atau gunakan bacaan istighfar yang sangat utama berikut ini: astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, yang memiliki arti, aku memohon ampun kepada Allah yang maha agung, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang maha hidup dan maha berdiri sendiri, aku bertobat kepadanya. Disebutkan bahwa siapapun yang membaca kalimat ini, dosa-dosanya akan diampuni meskipun ia pernah lari dari medan perang yang besar. Hadis riwayat Al-Hakim. Kemudian yang ketiga adalah, jangan sekali-kali bosan untuk mengulang doa dengan penuh kehusyuan. Ibnu Mas'ud menyampaikan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki kebiasaan mengulang doa dan permohonannya sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang keempat adalah, memiliki keyakinan bulat bahwa doa Anda didengar, dan tanamkan prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis qudsi,
Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Aku senantiasa mengikuti persangkaan hambaku terhadapku, dan aku akan selalu menyertainya ketika ia mengingatku." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang kelima adalah, carilah waktu-waktu yang paling mustajab untuk mengetuk pintu langit. Berdasarkan riwayat Abu Umamah radhiyallahu an, saat ditanyakan kepada Rasulullah tentang waktu doa yang paling didengar, beliau menjawab, yakni pada sepertiga malam yang terakhir dan di setiap akhir sholat fardu. Hadis riwayat Tirmizi. Sahabat rumah surga, itulah rangkaian tata cara berdoa dengan memanfaatkan dua lafaz agung. Mari kita ingat kembali, awali dengan pujian dan sholawat, bersihkan diri dengan tobat, ulangi doa dengan khusyuk, berprasangka baik pada takdir Allah, serta manfaatkan waktu-waktu istimewa. Nabi Muhammad SAW telah menjamin bahwa penggunaan dua kata ini dalam doa yang benar akan mendatangkan pengabulan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup memang penuh dengan dinamika. Ada saat di mana beban terasa begitu menghimpit, entah itu karena ekonomi yang sulit, jodoh yang belum tampak, atau urusan pekerjaan yang buntu. Namun, lihatlah itu semua sebagai cara Allah mengundang kita untuk bersujud lebih lama. Jangan sampai kelancaran hidup membuat kita jauh dari Allah. Jadikan setiap tetes air mata kita saat berdoa sebagai penghapus dosa dan pembuka pintu rahmatnya. Ingatlah, Allah tidak pernah mengabaikan doa hambanya. Dia ingin kita selalu bergantung hanya kepadanya, baik saat kita tertawa maupun saat kita menangis. Jika Anda merasa doa belum dikabulkan, teruslah meminta, teruslah mengetuk pintunya dengan penuh keyakinan. Seperti yang diajarkan oleh Rasulullah, gunakanlah asma Allah yang agung. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa anta al-mannan badi'us samawati wal ard ya dal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Dua lafaz agung tersebut, ya hayyu ya qayyum, adalah kunci yang Rasulullah ajarkan agar permohonan kita tidak tertolak. Mari kita praktekkan adab-adabnya mulai sekarang. Memuji Allah dan bersolawat, bertobat dengan beristighfar, mengulang-ulang permintaan dengan tulus, optimis akan jawaban Allah, serta mengejar waktu-waktu mustajab seperti di penghujung malam dan setelah sholat wajib. Semoga seluruh hajat, harapan, dan doa-doa kebaikan yang kita langitkan segera diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silahkan klik tombol like dan bagikan kepada keluarga ataupun sahabat yang mungkin saat ini sedang berjuang dalam kesulitan. Siapa tahu melalui perantara Anda mereka menemukan jalan keluar, dan ini menjadi ladang pahala jariah bagi kita semua. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.